Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang akuntansi istisna dan qard. Sebelum materi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada Aisyah Nur Karoma, kemudian ada Gimnastiar Bintang Anugrah, kemudian ada Alwah Anjuminta Aziz, Muhammad Faizal, Muhammad Akmal, dan yang terakhir ada Ana Siti Nur Rahmah. Kemudian pemaparan materi kepada presentator saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akad istisna. Akad istisna itu kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu mustasni sebagai pembeli, sani sebagai penjual, dengan terkait pemesanan dengan kriteria tertentu dan disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Jadi di akad ini itu penjual itu wajib menyerahkan barangnya kepada pembeli dan pembeli juga wajib membayar barang tersebut. Rukun dan syarat istisna. Rukun istisna. 1. Penjual. Tugas sohni dalam jual beli istisna adalah membuat atau menyiapkan pesanan sesuai kriteria. Mereka berhak menerima pembayaran sesuai harga barang, baik secara tunai atau melalui cicilan. 2. Pesanan. Peran pemesan dalam akad istisna adalah sebagai pihak yang memberi kriteria pesanan dan melakukan pembayaran. 3. Ijab qabul. Ijab dan qabul adalah pernyataan dari penjual dan pemesan yang membentuk suatu akad. 4. Objek akad. Objek akad istisna adalah barang yang dipesan. Agar transaksi dapat dilakukan, maka harus ada kejelasan terkait apa dan bagaimana wujud pesanan. Syarat istisna. 1. Pihaknya berakal dan cakap hukum. 2. Akad kejelasan terkait objek akad. 3. Ada keleluasan dalam melakukan jual beli. 4. Saling ridho dan tidak mengingkari janji. Materi selanjutnya yaitu jenis akad istisna, dibagi menjadi 2. Yang pertama, istisna, akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasin dan penjual atau sani. Yang kedua, istisna paralel, suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan. Penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Adapun syarat istisna paralel yaitu istisna pertama, yaitu penjual dan pemesan, tidak bergantung kepada istisna kedua, yaitu penjual dan pemasok. Akan membawakan materi tentang akuntansi pengakuan akuntansi istisna. Yang pertama itu adalah akuntansi untuk penjual. Biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung, dan khusus untuk istisna paralel. Nah, biaya langsung itu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan dan tagihan produsen atau kontraktor pada entitas untuk istisna paralel. Yang kedua adalah biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan perakad. Yang ketiga ada khusus untuk istisna paralel, yaitu seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban yang ada. Biaya perolehan atau pengeluaran selama pembangunan dan tagihan yang diterima dari produsen atau kontraktor diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Untuk akun yang dikredit akan tergantung apa yang digunakan untuk oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban akad tersebut. Beban perakad diakui sebagai beban tanggungan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Kemudian jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurangan pendapatan istisna. Pengakuan istisna itu dapat diakui dengan dua metode. Yang pertama, metode presentasi penyelesaian, yaitu sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad istisna. Yang kedua, metode akad selesai adalah sistem pengakuan pendapatan yang diakui ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan.
Kemudian ada akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Aset istisna ini yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguh. Beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual mengakibatkan kerugian, maka kerugian tersebut dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian itu lebih besar dari garansi, maka selisihnya diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual, dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Jika pembelian menolak penerimaan barang pesanan yang karena tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan tidak diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian dalam periode berjalan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang analisis kesesuaian penerapan akuntansi istisna pada bank syariah dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pembiayaan istisna mulai berlakunya semua ketentuan akad yaitu setelah penandatanganan kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah. Atas penandatanganan kesepakatan tersebut, pihak bank dan akan mencatat dan dalam catatan administrasi internal bank sebagai komitmen pembiayaan istisna. Tidak ada pencatatan jurnal pada saat penandatanganan kontrak. Mulai berlakunya catatan akuntansi pada saat penerimaan uang muka pesanan dari nasabah ketika permohonan pembiayaan telah disetujui sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlakunya bank syariah. Nasabah wajib membayar uang muka sebesar 30% minimal 30% dari harga jual yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Sebagai contoh, nasabah mengajukan pembiayaan istisna untuk pembangunan proyek rumah dengan spesifikasi luas tanah 90 meter persegi dan luas bangunan 72 meter persegi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi senilai 300 juta. Margin keuntungan bank yang telah disepakati sebesar 20% dan jangka waktu pelunasan adalah 60 bulan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, harga jual rumah yang telah disepakati antara bank dan nasabah adalah sebesar 360 juta yang terdiri dari harga pokok sebesar 300 juta ditambah margin keuntungan bank sebesar 60 juta. Uang muka yang dibayarkan nasabah yaitu 30% dari harga jual yaitu sebesar 108 juta. Bank Syariah Bukopin mengakui pembayaran uang muka nasabah tersebut sebagai kewajiban lainnya uang muka dari istisna. Nah, selanjutnya pembayaran uang muka oleh nasabah ini tidak diatur dalam pasal PSAK 104, namun ketentuan tarif uang muka diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pembayaran uang muka ini sifatnya hanya opsional dan ketentuan tarifnya merupakan kebijakan dari pihak bank dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Uang muka ini dijadikan sebagai pengingat atau tanda keseriusan dari nasabah yang berinteraksi dalam Peraturan Bank Nomor 18/16/PBI/2016 disebutkan rasio FTP atau Financing to Flow. Untuk pembiayaan properti berdasarkan akad murabahah dan akad istisna, untuk fasilitas pertama ditetapkan bahwa pembiayaan rumah
tapak dengan luas bangunan di atas 70 meter persegi paling tinggi sebesar 85%. Persyaratan uang muka pada bank syariah Bukopin ditetapkan sebesar minimal 30%. Selama tidak melebihi 85%, uang muka yang dipersyaratkan oleh Bank Syariah Bukopin kepada nasabah tidak bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia. Selanjutnya, contoh soal akad istisna. Untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya, Dr. Ursila berencana menambahkan 1 unit bangunan seluas 100 meter persegi khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ursila menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 Februari 2022, ditandatanganilah akad transaksi istisna pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah. Harga bangunan 200 juta, uang muka 200 juta dikali 25% sama dengan 50 juta, lama penyelesaian 5 bulan, paling lambat 10 Juli, mekanisme penagihan 5 termil sebesar 30 juta per termin mulai tanggal 10 Agustus. Penulisan jurnal istisna sesuai transaksi pertanggal dituliskan sesuai dengan perlakuan akuntansi PSAK 104. Yang pertama, penerima uang muka pesanan dari nasabah pertanggal 10 Februari 2022. Kas atau rekening sebesar 50 juta dituliskan di debit, uang muka istisna 50 juta dituliskan di kredit. Yang kedua, penerima barang dari pemasok. Bagian A, mekanisme uang muka. Pemberian uang muka pada tanggal 15 Februari 2022. Uang muka kepada pemasok 50 juta dituliskan di debit, kas atau rekening 50 juta dituliskan di kredit. Bagian B, penerima uang muka pesanan dari nasabah pertanggal 15 Februari 2022. Aset istisna dalam penyelesaian 50 juta dituliskan di debit, uang muka kepada pemasok dituliskan 50 juta di kredit. Bagian B kedua, mekanisme tagihan dari pemasok. A. Menerima tagihan pemasok pertanggal 20 Februari 2022. Aset istisna dalam penyelesaian sebesar 130 juta dituliskan di debit, uang istisna 130 juta dituliskan di kredit. Yang B. Pembayaran kepada pemasok. Pertanggal 25 Februari 2022, utang istisna 130 juta dituliskan di debit, kas atau rekening 130 juta dituliskan di kredit. Yang ketiga, penagihan termin kepada nasabah pertanggal 2 Maret 2022. Piutang istisna 150 juta dituliskan di debit, margin istisna ditangguhkan sebesar 20 juta hasil dari 4 juta dikali 5 dimasukkan di kredit, termin istisna sebesar 130 juta hasil dari 26 juta dikali 5 dituliskan di kredit. Yang keempat, pembayaran oleh nasabah pertanggal 9 Maret 2022. Kas 150 juta dituliskan di debit, piutang istisna 20 juta dan 130 juta dituliskan di kredit, margin istisna ditangguhkan 20 juta dituliskan di debit, pendapatan istisna 20 juta dituliskan di kredit. Penyerahan barang kepada nasabah pertanggal 9 September 2022. Terminal istisna 130 juta dituliskan di debit, aset istisna penyelesaian 130 juta dituliskan di kredit. Pada saat pengakuan pendapatan di akhir periode pelaporan akru pertanggal 10 September 2022. Pendapatan margin istisna ditangguhkan 20 juta dituliskan di debit, pendapatan margin istisna dituliskan di kredit. Lalu selanjutnya kita ke materi akad qard. Akad qard ini akad pinjaman dana tanpa adanya imbalan. Jadi di akad qard ini tuh dimana si peminjam mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakatinya. Kalau dalam Islam adanya imbalan di suatu pinjaman itu termasuk riba. Syarat dan rukun qordah. Rukun qordah 1. Pihak meminjam. 2. Pihak pemberi pinjaman. 3. Pihak pemberi pinjaman yaitu orang atau badan yang memberikan pinjaman dana atau uang kepada pihak peminjam. 4. Dana atau barang yang dipinjam. 5. Ijab dan qabul. Syarat qordah.
1. Akad qardha dilakukan dengan syahadat ijab dan qabul atau bentuk lan yang dapat menggantikannya. 2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum, berakal, balik, dan tanpa paksaan. 3. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanya di pasaran atau padanan nilainya. Sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam qardha dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan. 4. Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan antara para pihak yang melakukan akad qardha. Untuk selanjutnya yaitu penerapan akuntansi qard menurut pasal PSAK nomor 59. Pengertian PSAK yaitu persyaratan standar akuntansi keuangan. Pembiayaan qard menurut PSAK nomor 59 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Dengan demikian, sebelum melakukan transaksi peminjaman antara penyedia dana dan peminjam harus terjadi kesepakatan yang jelas baik untuk jaminan yang diberikan dan jangka waktu penjaminan untuk melunasi jaminan tersebut. PSAK nomor 59 dalam kebijakan pengukuran, pengakuan, dan penyajian laporan keuangan mensyaratkan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan konsep dasar akrual basis. Laporan akuntansi yang disusun berdasarkan akrual basis memberikan informasi tidak hanya transaksi masa lalu tapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan dan sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Yang selanjutnya penerapan akuntansi pembiayaan qard. Penerapan akuntansi pembiayaan qard pada PPRS Metro Madani tidak jauh berbeda dengan penerapan akuntansi pada umumnya, yaitu mengumpulkan bukti transaksi, perhitungan biaya administrasi, pencatatan ke dalam jurnal, dan menyusun laporan keuangan. Penerapan akuntansi pembiayaan qard dapat dilihat seperti contoh di bawah ini ya, yaitu pada 16 wawancara dengan Fitri Yahayu, accounting pada PPRS Metro Madani Kota Metro 12 Januari 2016. Transaksi pencatatan dan penyajian laporan keuangan, perhitungan biaya admin 38. Bapak Dedi yang bekerja di PPRS Metro Madani Kota Metro meminjam kepada PPRS tersebut dengan skema qard untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Pinjaman qard ini menggunakan dana intern bank. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut, yaitu jumlah pinjaman 2.450.000. Lama pinjaman itu 3 bulan. Biaya administrasi 20.000. Perhitungan pinjaman qard. Dalam transaksi pinjaman qard terdapat beberapa perhitungan yang harus dilakukan oleh bank. Yang pertama ada perhitungan cicilan per bulan. Cicilan per bulan yaitu total piutang bersih jumlah bulan pelunasan. Cicilan per bulan 2.450.000. 3 bulan dicicil, per bulannya 813.000. Dalam perhitungan biaya cicilan per bulannya sudah sesuai dengan PSAK nomor 59, di mana pada total piutang bersih dibagi jumlah bulan perlunasan maka akan ada hasil cicilan bulanannya. Perhitungan biaya yang kedua ada perhitungan biaya administrasi. Biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah sudah ditentukan oleh bank, yaitu sebesar 20.000 tersebut dipungut bank pada saat akad disepakati, bukan dihitung dari persentase besarnya pembiayaan yang dilakukan. Maka total angsuran per bulannya sebesar 813.000. Dalam perhitungan biaya administrasi di PPRS Metro Madani sudah ditentukan, sedangkan menurut PSAK nomor 59 mengenai perhitungan biaya administrasi yaitu sebesar 1% dan dari pinjaman dikali dengan pinjaman lainnya. Yang ketiga, perhitungan beban sewa di
PPRS Metro Madani ditetapkan sebesar 4.800. Selanjutnya contoh soal akad card. Transaksi pembayaran dana card. Bapak Bajuri, seorang pedagang es buah, baru saja mendapatkan musibah sakit, sehingga uangnya telah habis untuk biaya berobat di rumah sakit dan tidak memiliki modal untuk kembali membeli barang-barang yang akan digunakan untuk membuat es buah. Setelah sembuh, ia berniat untuk kembali berdagang es buah di depan kampus sebuah perguruan tinggi. Bapak Bajuri datang ke Bank Muslim Syariah untuk memperoleh bantuan dana guna melaksanakan niatnya tersebut. Bapak Bajuri membutuhkan dana Rp100.000 untuk modal usahanya. Disepakati bahwa Bank Muslim Syariah memberikan pinjaman dengan bentuk card kepada Bapak Bajuri sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu 1 bulan. Analisis diberikan pinjaman kepada nasabah dengan akad card. Pertanggal 1 Maret 2022, pinjaman card Rp100.000 dituliskan di debit, kas Rp100.000 dituliskan di kredit. Transaksi kedua, biaya administrasi. Atas transaksi pinjaman card, Bapak Bajuri dikenakan biaya administrasi sebesar Rp5.000. Analisis, bank menerima pembayaran dari Bapak Bajuri atas biaya administrasi. Pertanggal 1 Maret 2022, kas Rp50.000 dituliskan di debit, pendapatan administrasi pinjaman card Rp5.000 dituliskan di kredit. Transaksi ketiga, pelunasan pinjaman card. Bapak Bajuri melakukan pembayaran pelunasan atas pinjaman card pada Bank Muslim Syariah sebesar Rp100.000. Sisa pelunasan merupakan imbalan dari Bapak Bajuri. Analisis, terjadi transaksi pelunasan pinjaman card secara tepat waktu dan diterima imbalan secara sukarela dari Bapak Bajuri atas pinjaman card. Ada dua hal yang harus dicatat, yaitu pelunasan cicilan dan penerimaan imbalan sukarela dari Bapak Bajuri. Pelunasan cicilan berarti akan mengurangi saldo pinjaman card Bapak Bajuri. Imbalan sukarela Rp10.000 menambahkan pendapatan operasional lain-lain Bank Muslim Syariah. Pertanggal 1 April 2022, kas Rp100.000 dituliskan di debit, pinjaman card Rp100.000 dituliskan di kredit. Pertanggal 1 April 2022, kas Rp10.000 dituliskan di debit, pendapatan operasional lainnya, pendapatan administrasi pinjaman Rp10.000 dituliskan di kredit. Keterlambatan pelunasan. Apabila sampai dengan masa jatuh tempo Bapak Bajuri belum melunasi, maka bank dapat memperpanjang masa pinjaman atau menghapus bukukan. Transaksi keempat, memperpanjang masa kontrak. Saat waktu jatuh tempo, Bapak Bajuri tidak dapat membayar pinjaman card. Bank Muslim Syariah melakukan perpanjangan waktu masa pinjaman sampai 1 minggu. Pertanggal 1 April 2022, piutang card jatuh tempo Rp100.000 dituliskan di debit, pinjaman card Rp100.000 dituliskan di kredit. Setelah 1 minggu masa perpanjangan, kemudian Bapak Bajuri melunasi pinjamannya. Pertanggal 7 April 2022, kas Rp100.000 dituliskan di debit, pinjaman card jatuh tempo dituliskan di kredit sebesar Rp100.000. Transaksi kelima, menghapus bukukan pinjaman card. Saat jatuh tempo, Bapak Bajuri tidak bisa melunasi, Bank Muslim Syariah menghapus bukukan pinjaman card atas Bapak Bajuri. Pertanggal 1 April 2022, penyisihan kerugian pinjaman card sebesar Rp100.000 dituliskan di debit, pinjaman card Rp100.000 dituliskan di kredit. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila banyak kekurangannya, kami dari kelompok 6 memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.